Kabut tipis selalu turun lebih dulu sebelum matahari benar-benar terbit di pedalaman Kalimantan. Udara pagi terasa lembab, aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu dan dedaunan hutan yang masih diselimuti embun. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang tenang, seorang wanita Dayak memulai harinya seperti biasa, dalam sunyi, dalam kesederhanaan, dan dalam kesetiaan pada adat yang diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, ia tumbuh di bawah didikan keluarga yang memegang teguh tradisi leluhur. Ayahnya adalah sosok yang disegani karena pengetahuannya tentang adat, sedangkan ibunya dikenal sebagai perempuan lembut yang selalu menjaga keharmonisan keluarga. Dari merekalah ia belajar tentang arti menghormati alam, tentang hutan yang bukan sekadar kumpulan pohon, tetapi rumah bagi roh-roh penjaga menurut kepercayaan mereka. Setiap kali melangkah masuk ke hutan, ia selalu diingatkan untuk menjaga sikap. Tidak boleh berkata sembarangan. Tidak boleh bersikap sombong. Hutan, kata ayahnya, memiliki kehidupan yang tak terlihat. Hutan mendengar. Hutan menyaksikan. Sejak usia belia, ia sudah diajak mengikuti berbagai ritual adat. Ia duduk bersila di samping ibunya, memperhatikan sesaji yang disiapkan dengan penuh ketelitian. Ia menghafal doa-doa yang diucapkan dalam bahasa leluhur. Ia mempelajari tata cara menghormati arwah nenek moyang. Semua ia jalani dengan patuh, tanpa pernah membantah. Bagi orang-orang di desa, ia adalah perempuan yang baik, taat, sopan, tidak banyak bicara. Ia membantu ibunya menenun, menyiapkan makanan, dan sesekali ikut ke ladang. Ia jarang mengeluh, meski tangannya sering kasar oleh pekerjaan. Senyumnya selalu ada, walau sederhana. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik ketenangannya, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Malam adalah waktu yang paling jujur baginya. Ketika pekerjaan selesai dan desa mulai sunyi, ia sering duduk di beranda rumah kayu mereka. Di hadapannya, langit terbentang luas, bertabur bintang. Hutan yang siang tadi riuh oleh suara burung kini berubah menjadi lautan gelap yang tenang. Ia memandang langit lama sekali. Di dalam diam, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia suarakan kepada siapapun. Tentang hidup, tentang tujuan, tentang siapa sebenarnya yang menciptakan semua keindahan itu. Ia diajarkan bahwa alam adalah sumber kehidupan dan roh leluhur selalu menyertai mereka. Ia menghormati ajaran itu. Ia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi di dalam hatinya, sering muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mengapa hatinya masih terasa kosong meski ia sudah mengikuti semua yang diwariskan? Mengapa setiap ritual yang ia jalani tidak sepenuhnya menenangkan jiwanya? Pertanyaan itu membuatnya merasa bersalah. Ia takut dianggap tidak menghormati adat. Ia takut dianggap lemah dalam keyakinan. Maka ia memilih menyimpannya sendiri. Ia menutup rapat kegundahan itu, bahkan dari ibunya yang paling dekat dengannya. Suatu malam, ketika angin berembus lebih kencang dari biasanya, ia kembali menatap langit. Bulan menggantung pucat di antara awan tipis. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kerinduan yang tak memiliki nama. Seakan-akan jiwanya sedang mencari sesuatu yang belum pernah ia temukan. Apa sebenarnya yang kucari? Bisiknya pelan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena ia membenci kehidupannya. Ia mencintai keluarganya. Ia mencintai tanah kelahirannya. Ia mencintai suara sungai yang mengalir tenang dan aroma kayu bakar setiap pagi. Tetapi di sudut hatinya, ada rasa ingin mengenal sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melampaui hutan, melampaui adat, melampaui dirinya sendiri. Keesokan harinya, seperti biasa, ia ikut membantu persiapan sebuah upacara kecil di desa. Warga berkumpul, mengenakan pakaian adat, membawa sesaji. Ia bergerak lincah membantu ibunya.
Dari luar, ia tampak sama seperti dulu, tenang dan patuh. Namun ketika doa-doa mulai dilantunkan, pikirannya melayang. Ia mendengarkan kata demi kata, tetapi hatinya terasa jauh. Ia mencoba memusatkan perhatian, mencoba merasakan khusyuk seperti yang selalu diajarkan. Tetapi yang muncul justru pertanyaan yang semakin kuat. Apakah Tuhan hanya hadir dalam ritual? Apakah Tuhan hanya bisa didekati dengan tata cara tertentu? Ia menunduk dalam-dalam, merasa bersalah lagi atas pikirannya sendiri. Hari-hari berlalu. Rutinitas berjalan seperti biasa. Ia pergi ke ladang, membantu menanam dan memanen. Ia berjalan menyusuri hutan dengan keranjang di punggung. Ia bercengkrama dengan tetangga yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Namun setiap kali ia melihat matahari terbit atau tenggelam, hatinya selalu bergetar aneh. Keindahan itu terasa terlalu sempurna untuk sekadar dianggap kebetulan. Ia merasa ada kekuatan besar yang mengatur semuanya dengan rapi. Sore itu, ketika ia duduk di tepi sungai sendirian, air mengalir jernih memantulkan cahaya jingga matahari. Ia mencelupkan tangannya, merasakan dinginnya air menyentuh kulit. "Siapa engkau sebenarnya?" gumamnya lirih, tanpa menyebut nama apapun. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari hatinya. Ia tidak sedang memberontak. Ia tidak sedang ingin meninggalkan tradisi. Ia hanya ingin mengerti. Ia ingin menemukan ketenangan yang sejati. Ketenangan yang tidak hanya hadir sesaat, tetapi menetap dalam jiwa. Malam itu, ia kembali duduk di beranda. Kali ini, ia membawa sehelai kain tenun yang belum selesai. Tangannya bergerak otomatis, tetapi pikirannya kembali mengembara. Ia teringat masa kecilnya ketika pertama kali diajari tentang roh penjaga hutan. Saat itu ia percaya sepenuhnya, tanpa ragu. Tetapi semakin ia dewasa, semakin ia menyadari bahwa hatinya terus bertanya, apakah ada satu Tuhan yang menciptakan semua ini? Apakah ada satu kekuatan yang mengatur hidup manusia dari lahir hingga mati? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merasa kecil. Ia merasa seperti sebutir pasir di tengah luasnya alam. Namun justru dalam perasaan kecil itu, ia merasakan kerinduan yang mendalam, kerinduan untuk bersandar pada sesuatu yang pasti. Ia ingin menemukan damai. Damai yang tidak tergantung pada musim panen. Damai yang tidak tergantung pada keberhasilan ritual. Damai yang hadir bahkan ketika ia sendirian di bawah langit malam. Tanpa ia sadari, pencarian itu mulai membentuknya. Ia menjadi lebih peka. Ia lebih sering merenung. Ia lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, oleh suara anak-anak tertawa, oleh ibu yang memeluk anaknya, oleh burung yang terbang bebas di atas pepohonan. Ia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menjalankan kebiasaan yang diwariskan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, yang memanggil hatinya pelan-pelan. Meski ia belum tahu jawabannya, ia tahu satu hal, kegelisahan itu bukan musuh. Kegelisahan itu adalah tanda bahwa jiwanya sedang mencari. Dan di bawah langit hutan leluhur yang gelap dan luas, seorang wanita Dayak terus memandang bintang-bintang dengan mata yang basah oleh tanya. Perjalanannya belum dimulai sepenuhnya. Namun di dalam diamnya, di dalam pertanyaannya yang sunyi, benih-benih pencarian itu telah tumbuh. Ia belum menemukan kedamaian, tetapi ia telah berani mengakui bahwa hatinya sedang mencari. Dan terkadang, keberanian untuk mencari adalah langkah pertama menuju cahaya. Bulan itu datang dengan cara yang berbeda. Sejak awal pekan, suasana desa mulai berubah pelan-pelan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pesta. Namun ada sesuatu yang terasa di udara, lebih hidup, lebih hangat, meski malam-malam tetap dingin seperti biasa. Di ujung kampung, berdiri sebuah masjid kecil yang selama ini hanya ia lihat sepintas saat melewati jalan tanah menuju sungai. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang memantulkan cahaya matahari di siang hari. Biasanya, masjid itu tenang. Kadang terdengar suara azan yang melantun lembut, lalu kembali sunyi. Tetapi malam itu berbeda. Lampu-lampu menyala lebih terang dari biasanya.
Cahaya kekuningan memancar keluar melalui jendela-jendela kecilnya, memecah gelap yang menyelimuti hutan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara percakapan pelan, tawa ringan, dan sesekali lantunan doa yang terdengar begitu lembut. Ia berdiri di depan rumahnya, memandangi cahaya itu seperti seseorang yang melihat sesuatu yang asing namun menarik. Ramadan sudah datang. Terdengar bisikan beberapa warga sore tadi. Ia tidak terlalu memahami maknanya, selain bahwa itu adalah bulan istimewa bagi umat Islam di desanya. Malam semakin larut, tetapi masjid itu tetap hidup. Rasa penasarannya tumbuh seperti api kecil di dalam dada. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya mengamati dari kejauhan, dari balik pohon-pohon yang berdiri seperti pagar alami antara rumahnya dan masjid di ujung kampung. Beberapa lelaki berjalan menuju masjid dengan sarung dan peci. Anak-anak kecil berlari kecil di belakang mereka, tertawa pelan. Para ibu membawa nampan berisi makanan sederhana, nasi, lauk, dan minuman hangat. Tak ada wajah yang terlihat terpaksa. Tak ada nada kesal. Yang ia lihat hanyalah kebersamaan yang terasa tulus. Ia heran. Bukankah berpuasa berarti menahan lapar dan haus sepanjang hari? Bukankah itu melelahkan? Mengapa justru mereka terlihat begitu ringan, begitu sabar, begitu damai? Pertanyaan itu kembali mengetuk hatinya. Malam berikutnya, ia sengaja duduk lebih lama di beranda. Angin membawa aroma makanan dari arah masjid. Bau nasi hangat dan kuah sederhana yang membuat perutnya ikut merasa lapar, meski ia sudah makan malam. Namun yang lebih mengusik hatinya bukan aroma makanan itu, melainkan suara doa yang terdengar sebelum fajar. Lantunan itu begitu pelan, namun terasa dalam. Ia tidak mengerti kata-katanya, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang menyentuh bagian terdalam jiwanya. Beberapa kali ia melihat seorang ibu tua berjalan perlahan menuju masjid dengan langkah hati-hati. Seorang pemuda segera menghampiri dan menuntunnya tanpa diminta. Anak-anak yang biasanya ribut di siang hari kini duduk rapi di dalam, mendengarkan dengan khusyuk. Tidak ada bentakan, tidak ada keributan. Yang ada hanyalah ketertiban yang mengalir alami. Ia semakin penasaran. Suatu sore, ketika ia sedang mengambil air di sumur, ia melihat beberapa perempuan muslim sedang berbagi bahan makanan kepada tetangga yang membutuhkan, tanpa memandang siapa dan apa keyakinannya. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum kepadanya dan berkata lembut, "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan." Ia terdiam. Tidak ada jarak dalam nada suara itu. Tidak ada kesan ingin mengajak atau memaksa. Hanya ketulusan yang sederhana. Malam-malam Ramadan terus berjalan. Setiap dini hari, lampu masjid kembali menyala. Setiap menjelang fajar, suara doa kembali terdengar. Dan setiap malam, hatinya terasa semakin gelisah. Bukan gelisah yang menakutkan, melainkan gelisah yang membuatnya ingin mendekat. Ia mulai memperhatikan kebiasaan mereka. Di siang hari, meski menahan lapar dan haus, para lelaki tetap bekerja di ladang. Para ibu tetap mengurus rumah. Tidak ada yang mengeluh keras. Tidak ada pertengkaran karena kelelahan. Bahkan ketika matahari bersinar terik, mereka tetap tersenyum. Ia membandingkan dengan dirinya sendiri. Betapa sering ia merasa lelah dan menggerutu dalam hati saat pekerjaan menumpuk. Betapa sering ia merasa cemas tanpa tahu sebabnya. Namun orang-orang itu, dalam keadaan menahan diri, justru tampak lebih tenang. Suatu malam, hujan turun deras. Angin berembus kencang, membuat daun-daun berdesir keras. Ia mengira masjid akan sepi. Tetapi dari balik jendela rumahnya, ia tetap melihat cahaya itu menyala. Beberapa orang berlari kecil menerobos hujan, melindungi kepala mereka dengan kain. Sesampainya di masjid, mereka tertawa kecil, saling menepuk bahu, lalu masuk bersama. Hatinya tergetar. Ada sesuatu yang membuat mereka rela bangun sebelum subuh, berjalan dalam gelap, bahkan di tengah hujan. Apakah itu hanya kewajiban? Ataukah ada cinta yang lebih besar di balik semua itu? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak oleh rasa ingin tahu. Malam itu,
Ia melangkah sedikit lebih dekat dari biasanya. Ia tidak masuk ke halaman masjid. Ia hanya berdiri di bawah pohon besar yang tak jauh dari sana. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat pintu masjid terbuka. Ia melihat orang-orang duduk melingkar, menyantap makanan sederhana bersama-sama. Tidak ada yang terlihat paling kaya. Tidak ada yang terlihat paling miskin. Semua duduk sejajar. Setelah makan, mereka berbaris rapi. Lalu terdengar suara imam memimpin doa. Suara itu tidak keras, namun mengalir lembut seperti air sungai di sore hari. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya merasa ada ketenangan yang menetes perlahan ke dalam hatinya, seperti hujan yang membasahi tanah kering. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam pencariannya. Ia belum mengerti apa yang ia rasakan. Ia belum memahami ajaran mereka. Ia bahkan belum berani mendekat sepenuhnya. Tetapi ia tahu, ada sesuatu di dalam masjid kecil itu yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Cahaya yang memancar bukan hanya dari lampu-lampunya, melainkan dari wajah-wajah yang penuh kesabaran. Dari tangan-tangan yang ringan berbagi. Dari suara doa yang mengalun tanpa paksaan. Ia pulang sebelum fajar menyingsing, berjalan pelan agar tak ada yang menyadari kehadirannya. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Malam itu, ketika ia kembali duduk di beranda, langit terlihat lebih cerah. Bintang-bintang berkelip seperti biasa, tetapi hatinya terasa sedikit berbeda. Pertanyaannya belum terjawab. Namun kini, ia memiliki arah untuk melihat. Cahaya dari ujung desa itu terus memanggilnya dalam diam. Bukan dengan suara keras. Bukan dengan ajakan paksa. Hanya dengan keteladanan dan kedamaian. Dan di dalam dirinya, rasa penasaran itu tumbuh semakin kuat. Pelan, lembut, namun pasti. Ia belum mengambil langkah besar. Ia belum membuat keputusan apapun. Tetapi hatinya telah mulai bergerak. Dan terkadang, perubahan besar selalu dimulai dari satu hal kecil, rasa ingin tahu yang jujur. Di bawah langit Ramadan yang sunyi, seorang wanita Dayak berdiri di antara dua dunia. Dunia yang membesarkannya dan cahaya baru yang mulai menyentuh hatinya. Perjalanannya masih panjang. Namun kini, ia tak lagi hanya bertanya pada langit. Ia mulai mendengarkan. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Angin berembus lebih pelan, seolah hutan pun sedang menahan napas. Bulan menggantung pucat di langit, sementara cahaya dari masjid kecil di ujung kampung kembali memecah gelap seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, hatinya tak lagi mampu hanya berdiri jauh dan mengamati. Ada dorongan halus yang tak bisa ia jelaskan. Rasa penasaran yang selama ini ia simpan telah tumbuh menjadi keberanian kecil. Ia melangkah keluar rumah dengan hati berdebar. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Tanah yang ia pijak terasa dingin. Semakin mendekat ke arah masjid, semakin jelas terdengar suara percakapan dan tawa lembut dari dalam. Beberapa orang sudah berkumpul. Lampu-lampu menyala hangat, menciptakan suasana yang kontras dengan gelapnya hutan di sekeliling. Ia berhenti di luar pagar sederhana masjid itu. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat beberapa perempuan sedang menyusun piring. Anak-anak duduk rapi, meski sesekali tertawa kecil. Para lelaki berbincang dengan suara rendah. Tidak ada kesan terburu-buru. Tidak ada wajah lelah yang dipaksakan. Ia berdiri mematung. Hatinya berperang antara ingin mendekat dan takut melangkah lebih jauh. Bagaimana jika kehadirannya tidak diinginkan? Bagaimana jika ia dianggap mengganggu? Ia bukan bagian dari mereka. Namun sebelum ia sempat memutuskan untuk kembali pulang, seorang perempuan paruh baya melihatnya dari dalam. Perempuan itu tersenyum hangat dan melambaikan tangan. "Silakan masuk," ucapnya lembut, tanpa nada curiga. Ia terkejut. Jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Namun senyum itu begitu tulus, begitu tanpa prasangka, hingga perlahan kakinya melangkah melewati pagar dan mendekat ke pintu masjid. Ia tidak berbicara.
Ia hanya menunduk sopan. Perempuan itu kembali tersenyum, lalu menggeser sedikit tempat duduk agar ia bisa masuk. "Tidak apa-apa, duduk saja. Kita sahur bersama," katanya ramah. Kata "bersama" itu terasa hangat di telinganya. Ia duduk di sudut ruangan, menjaga jarak, mencoba tidak mencolok. Tangannya bertumpu di pangkuan. Kaku. Ia memperhatikan sekeliling dengan hati yang campur aduk. Malu, canggung, namun juga terharu. Di hadapannya, makanan tersaji sederhana. Nasi putih, sayur bening, ikan goreng, dan segelas air hangat. Tidak ada hidangan mewah. Tidak ada kemewahan berlebihan. Namun wajah-wajah di ruangan itu terlihat begitu bersyukur. Seseorang menyodorkan piring kepadanya. "Ambil saja. Jangan sungkan." Ia ragu sejenak. Namun sorot mata yang ia temui bukanlah tatapan yang menghakimi. Tidak ada pertanyaan tentang siapa dirinya atau apa keyakinannya. Yang ada hanyalah penerimaan. Perlahan, ia menerima piring itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia belum pernah duduk di dalam masjid sebelumnya. Belum pernah ikut dalam sahur bersama seperti ini. Namun tidak ada yang membuatnya merasa asing. Anak-anak di depannya tersenyum kecil kepadanya sebelum kembali menyantap makanan mereka. Seorang lelaki tua mengangguk ramah, lalu kembali berbincang pelan. Ia mulai makan dengan hati-hati. Setiap suapan terasa berbeda. Bukan karena rasanya yang istimewa, tetapi karena suasananya. Ada kebersamaan yang tulus. Ada rasa setara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dalam ruang ritual apapun. Tidak ada perbedaan tempat duduk antara yang kaya dan yang sederhana. Tidak ada posisi khusus bagi siapapun. Semua duduk sejajar. Semua makan dari hidangan yang hampir sama. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena terharu. Ia teringat bagaimana seringkali manusia saling membedakan. Karena status, karena latar belakang, karena keyakinan. Namun di ruangan kecil ini, ia melihat sesuatu yang lain, persaudaraan yang nyata. Ketika waktu sahur hampir selesai, suasana berubah menjadi lebih hening. Percakapan pelan mulai mereda. Beberapa orang merapikan piring, sebagian lain bersiap berdiri. Lalu terdengar suara azan subuh yang lembut mengalun. Suara itu tidak keras, namun menggema sampai ke sudut hatinya. Ia menahan napas. Orang-orang berdiri berbaris rapi. Ia tetap duduk di sudut, memperhatikan. Gerakan mereka serempak, teratur, penuh kehusyukan. Tak ada yang bercanda, tak ada yang tergesa. Yang ada hanyalah kesungguhan. Ketika imam mulai melantunkan doa dan ayat-ayat suci, ia tidak memahami maknanya. Namun irama dan ketenangan suara itu membuat dadanya bergetar. Seperti ada sesuatu yang mengetuk pelan di dalam dirinya. Matanya mulai panas. Ia mencoba menahan, tetapi air mata tetap jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya merasakan kedamaian yang begitu asing sekaligus begitu akrab. Seakan-akan selama ini ia berjalan membawa beban tak terlihat. Dan malam itu beban itu perlahan diangkat dari pundaknya. Setiap sujud yang ia lihat terasa begitu tulus. Setiap gerakan tampak seperti bentuk penyerahan diri yang sepenuhnya. Penyerahan kepada siapa? Pertanyaan itu muncul lagi. Namun kali ini, pertanyaan itu tidak terasa menakutkan. Justru terasa menenangkan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam ritual manapun. Ketenangan yang tidak dipaksakan, yang tidak dibungkus ketakutan, yang tidak lahir dari kewajiban semata. Ketenangan itu terasa seperti rumah. Ketika doa selesai dan orang-orang mulai saling bersalaman, suasana kembali hangat. Beberapa orang mendekatinya dengan senyum yang sama seperti saat ia pertama masuk. "Terima kasih sudah datang," ucap seseorang lembut. Ia hanya mampu mengangguk. Suaranya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, hatinya tidak lagi sama seperti sebelum ia melangkah ke dalam masjid malam itu. Ketika ia akhirnya berdiri dan melangkah keluar, langit mulai berubah warna.
Garis tipis cahaya fajar muncul di ufuk timur. Udara terasa segar, berbeda dari biasanya. Ia berhenti sejenak di halaman masjid, menatap langit yang mulai terang. Ada rasa hangat di dadanya. Bukan karena makanan, bukan karena sambutan ramah semata, melainkan karena ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Ia belum memahami ajaran mereka. Ia belum mengambil keputusan apapun. Namun ia tahu, malam itu adalah titik yang tak akan pernah ia lupakan. Langkahnya pulang terasa ringan. Hutan yang ia lewati terasa berbeda. Tidak lagi hanya gelap dan sunyi, tetapi seakan menjadi saksi perjalanan kecilnya. Setibanya di rumah, ia duduk di beranda seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak lagi memandang langit dengan kebingungan. Ia memandangnya dengan harapan. Ia menyadari bahwa kedamaian itu nyata. Ia telah merasakannya, meski hanya sekejap. Dan perasaan itu tidak bisa ia abaikan. Di dalam dirinya, benih yang dulu hanya berupa pertanyaan kini mulai tumbuh menjadi keyakinan samar, bahwa mungkin jawaban yang ia cari selama ini sedang menunggunya untuk lebih berani mendekat. Malam sahur itu telah menggetarkan hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya bertanya tentang Tuhan. Ia mulai merindukannya. Sejak malam sahur itu, tidurnya tak pernah benar-benar utuh. Tubuhnya memang terbaring di atas tikar seperti biasa, tetapi pikirannya terus terjaga. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang bukan lagi pepohonan hutan atau ritual adat yang biasa ia ikuti, melainkan barisan orang-orang yang berdiri khusyuk di dalam masjid kecil itu. Suara doa yang lembut kembali terngiang di telinganya. Gerakan sujud yang serempak itu terus hadir di ingatannya. Dadanya kembali bergetar setiap kali ia mengingatnya. Ia mencoba mengusir bayangan itu. Ia mencoba mengingat ajaran-ajaran yang telah ia pelajari sejak kecil. Ia mengingat nasihat ayahnya tentang menjaga warisan leluhur. Ia mengingat bagaimana ibunya selalu berkata bahwa adat adalah identitas, dan identitas tidak boleh dilepaskan begitu saja. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat pula pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Apakah rasa damai yang ia rasakan malam itu salah? Apakah kerinduan itu sebuah pengkhianatan? Ia bangun sebelum fajar, duduk sendirian di sudut rumah. Api di dapur sudah padam. Desa masih sunyi. Ia memeluk lututnya sendiri, merasakan dingin merambat ke kulitnya. Air mata kembali jatuh tanpa suara. Ia takut. Bukan takut pada orang lain. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa hatinya sedang berjalan ke arah yang berbeda dari jalan keluarganya. Takut bahwa keinginannya untuk mencari makna akan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap adat yang telah membesarkannya. Pagi itu, ketika ibunya memanggilnya untuk membantu menyiapkan sarapan, ia menjawab seperti biasa. Suaranya terdengar normal. Wajahnya tampak tenang. Tak ada yang menyadari badai yang sedang berputar di dalam dadanya. Sepanjang hari, ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membantu di ladang, menimba air, dan menyiapkan kayu bakar. Namun pikirannya terus kembali pada satu malam itu. Ketika seorang tetua desa membicarakan rencana ritual adat minggu depan, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendengarkan dengan kepala tertunduk, tetapi di dalam hatinya muncul perasaan bersalah yang semakin besar. "Apakah aku masih pantas berdiri di sini?" bisiknya dalam hati. Menjelang sore, ia tak lagi mampu menahan sesaknya. Ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin berjalan sebentar ke hutan untuk mencari daun obat, alasan yang biasa ia gunakan saat ingin menyendiri. Hutan adalah tempat ia tumbuh, tempat ia belajar berjalan, tempat ia diajari menghormati kehidupan. Dan kini, hutan pula yang menjadi saksi kebimbangannya. Ia berjalan semakin dalam, melewati pohon-pohon besar yang akarnya mencengkeram tanah kuat. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang di tanah. Suara burung dan gemerisik daun terdengar jelas. Biasanya, suara-suara itu menenangkannya. Namun hari itu, ia merasa seolah hutan sedang mengamatinya.
Ia berhenti di dekat sungai kecil yang jernih. Tempat itu adalah tempat favoritnya sejak kecil. Di sanalah ia sering duduk saat ingin berpikir. Di sanalah ia merasa paling dekat dengan alam. Ia berlutut di tepi sungai. Airnya mengalir tenang, memantulkan bayangannya yang terlihat lelah. "Apa yang harus kulakukan?" ucapnya lirih. Tangisnya pecah. Ia tak lagi berusaha menahan. Semua kebingungan yang ia pendam selama ini mengalir bersama air mata. Ia menangis bukan karena membenci tradisi yang membesarkannya. Ia mencintai keluarganya. Ia menghormati leluhur yang namanya sering disebut dalam doa-doa adat. Namun ia juga tak bisa memungkiri apa yang ia rasakan. Kedamaian malam itu begitu nyata. Bukan ilusi. Bukan mimpi. Ia merasakannya hingga ke tulang-tulangnya. Di bawah rindangnya pepohonan, ia menengadahkan wajah ke langit yang terhalang dedaunan. "Jika engkau memang ada, tunjukkan aku jalan," bisiknya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia tidak menyebut nama apapun. Ia hanya berbicara kepada kekuatan yang ia rasakan selama ini, yang kini terasa semakin dekat namun belum sepenuhnya ia pahami. Ia teringat wajah ayahnya, tegas namun penuh kasih. Ia membayangkan kekecewaan yang mungkin muncul jika ia melangkah ke arah yang berbeda. Ia membayangkan bisik-bisik warga desa. Ia membayangkan dirinya dianggap melupakan asal-usulnya. Rasa takut itu begitu nyata. Namun di sisi lain, ia juga takut jika ia mengabaikan suara hatinya. Apakah kesetiaan pada tradisi berarti menutup pintu bagi pencarian kebenaran? Apakah menghormati leluhur berarti berhenti bertanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa menyakitkan, tetapi juga membangkitkan keberanian kecil dalam dirinya. Ia menyadari satu hal, hatinya tidak sedang memberontak. Hatinya hanya sedang mencari Tuhan yang lebih dekat, mencari makna yang lebih dalam, mencari kedamaian yang tidak bergantung pada suasana. Ia duduk lama di sana, membiarkan tangisnya mereda perlahan. Angin berembus lembut, menyentuh wajahnya seakan menghapus sisa air mata. Dalam keheningan itu, ia mulai memahami sesuatu, bahwa pergulatan ini bukanlah tanda ia lemah. Justru ini tanda bahwa jiwanya hidup, bahwa ia peduli, bahwa ia ingin menjalani hidup dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti kebiasaan tanpa memahami. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam sahur itu, ia tidak lagi hanya merasa takut. Ia mulai menerima bahwa kebingungan ini adalah bagian dari perjalanan. Ia tidak harus memutuskan hari itu juga. Ia tidak harus menjelaskan apapun kepada siapapun sekarang. Yang perlu ia lakukan hanyalah jujur pada dirinya sendiri. Saat matahari mulai condong ke barat, ia berdiri perlahan. Ia mencuci wajahnya dengan air sungai, membiarkan dinginnya menyegarkan pikirannya. Ia menatap hutan di sekelilingnya. Hutan yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling sakral dalam hidupnya. Kini ia menyadari, mungkin Tuhan yang ia cari bukan hanya ada di hutan, bukan hanya dalam ritual, bukan hanya dalam doa-doa tertentu. Mungkin Tuhan hadir dimanapun hati manusia benar-benar mencari. Langkahnya kembali ke desa terasa berbeda. Bukan karena kebimbangannya hilang, melainkan karena ia mulai menerima bahwa konflik ini adalah bagian dari proses menemukan kebenaran. Malam itu, ketika ia kembali duduk di beranda, ia menatap cahaya masjid yang kembali menyala di kejauhan. Dadanya masih berdebar. Namun kali ini, ia tidak lagi memalingkan wajah. Ia memandangnya dengan jujur. Di dalam dirinya, dua dunia masih berdiri berdampingan. Adat yang membesarkannya dan panggilan hati yang semakin jelas terdengar. Ia belum memilih. Namun ia tahu, suatu hari nanti, ia harus berani. Dan ketika hari itu tiba, ia ingin melangkah bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan yang tumbuh dari pencarian yang tulus. Di antara rimbunnya hutan dan cahaya masjid di ujung desa, seorang wanita Dayak sedang belajar memahami dirinya sendiri. Pergulatannya belum selesai. Namun dalam air mata yang jatuh di tepi sungai tadi,
Benih keberanian telah mulai tumbuh. Sejak tangisnya pecah di tepi sungai beberapa hari lalu, hatinya tidak lagi sekacau sebelumnya. Kebimbangan itu memang belum hilang, tetapi kini ia mulai melihatnya sebagai perjalanan, bukan ancaman. Ia tak lagi menghindari cahaya masjid di ujung desa. Ia justru memperhatikannya dengan cara yang lebih tenang, lebih jujur. Ia tidak langsung mendekat seperti malam sahur itu. Ia memilih mengamati dari jauh, seperti seseorang yang sedang belajar memahami sesuatu tanpa ingin tergesa-gesa. Ramadan masih berjalan. Setiap pagi, ia melihat beberapa lelaki muslim tetap pergi ke ladang meski berpuasa. Wajah mereka terlihat lelah, tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari bibir mereka. Bahkan ketika matahari mulai tinggi dan panasnya menyengat kulit, mereka tetap bekerja dengan sabar. Suatu siang, ia melihat seorang tetangga yang berbeda keyakinan dengan mereka mengalami kesulitan memperbaiki atap rumahnya yang bocor setelah hujan deras. Tanpa diminta, dua lelaki muslim datang membantu. Mereka membawa tangga dan peralatan sederhana. Tidak ada percakapan panjang tentang keyakinan. Tidak ada syarat yang diajukan. Mereka hanya membantu. Setelah selesai, mereka tersenyum dan kembali ke rumah masing-masing. Pemandangan itu mengusik hatinya. Ia teringat bagaimana ia dulu berpikir bahwa perbedaan seringkali menciptakan jarak. Namun di desa kecil itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat akhlak yang berjalan lebih dulu daripada kata-kata. Bukan ajakan yang keras, bukan perdebatan yang tajam, melainkan tindakan yang nyata. Suatu sore menjelang berbuka, ia melihat beberapa perempuan muslim membagikan makanan kepada anak-anak yang bermain di jalan. Salah satu anak itu adalah keponakannya sendiri. Tanpa memandang latar belakang keluarga, perempuan-perempuan itu tersenyum dan menyodorkan makanan dengan ramah. Ia berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan. Tak ada perasaan tersisih. Tak ada tatapan yang merendahkan. Yang ia lihat hanyalah ketulusan. Hatinya perlahan luluh. Bukan karena ia dipaksa memahami. Bukan karena ia ditekan untuk berubah. Melainkan karena ia menyaksikan nilai yang hidup dalam keseharian. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, ia bertemu dengan seorang ibu tua di tepi jalan desa. Ibu itu dikenal lembut dan sering terlihat berjalan perlahan menuju masjid saat malam Ramadan. Ibu tua itu tersenyum ketika melihatnya. "Anak, mau kemana?" tanyanya lembut. "Ke sungai, Bu," jawabnya singkat. Mereka berjalan berdampingan beberapa langkah. Ada keheningan yang terasa nyaman di antara mereka. Entah keberanian dari mana yang datang, tiba-tiba ia bertanya pelan, "Bu, kenapa orang-orang tetap kuat berpuasa meski lelah?" Ibu tua itu menoleh. Wajahnya teduh. "Karena kami percaya, setiap rasa lapar itu dilihat oleh Tuhan," jawabnya pelan. Ia terdiam. "Tuhan melihat," ulangnya lirih. Ibu itu mengangguk. "Kami percaya Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak butuh puasa kita. Kita yang butuh belajar sabar dan ikhlas. Puasa mengingatkan kami bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri." Kata-kata itu sederhana, namun terasa dalam. Ia menatap wajah ibu tua itu yang penuh keriput, tetapi memancarkan ketenangan. "Apakah Tuhan tidak marah kalau kita banyak salah?" tanyanya lagi, hampir seperti seorang anak kecil. Ibu tua itu tersenyum lebih lebar. "Dia Maha Pengampun. Selama kita mau kembali, Dia selalu menerima." Kalimat itu menghantam hatinya dengan lembut. Selama ini, dalam banyak ritual yang ia jalani, rasa takut seringkali menjadi dasar. Takut pada kesalahan, takut pada murka, takut pada akibat yang tak terlihat. Namun di hadapannya kini, ia mendengar tentang Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang menerima, Tuhan yang mengampuni. Tanpa ia sadari, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu tua itu tidak menyampaikan dalil panjang, tidak menjelaskan dengan istilah rumit, hanya kata-kata sederhana yang lahir dari keyakinan yang tulus. "Kenapa ibu terlihat tenang sekali?" tanyanya hampir berbisik. Ibu itu tersenyum.
menatap langit yang mulai berubah warna. Karena saya percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jawaban itu membuat dadanya terasa hangat. Malam itu, ia kembali duduk di beranda rumahnya. Ia memikirkan percakapan singkat itu berulang kali. Ia membandingkannya dengan semua kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Bagaimana jika selama ini ia mencari Tuhan di tempat yang salah? Bagaimana jika Tuhan yang ia rindukan bukanlah sesuatu yang jauh dan menakutkan, melainkan sesuatu yang dekat dan penuh kasih? Ia kembali memperhatikan kehidupan warga Muslim di desanya. Ia melihat bagaimana mereka tetap menyapa siapapun dengan sopan. Ia melihat bagaimana mereka memaafkan kesalahan kecil tanpa memperpanjangnya. Ia melihat bagaimana mereka menahan diri saat marah. Semua itu bukan teori. Semua itu nyata. Dan justru disitulah hatinya tersentuh. Ia tidak pernah diajak berdebat. Tidak pernah diminta memilih. Tidak pernah dipaksa memahami. Yang ia lihat hanyalah keteladanan. Perlahan, rasa takutnya mulai berkurang. Bukan karena ia sudah mengambil keputusan, melainkan karena ia mulai mengenal Islam bukan dari rumor atau prasangka, tetapi dari perilaku nyata orang-orang yang menjalaninya. Ia menyadari sesuatu yang penting, bahwa yang membuatnya tersentuh bukanlah ritual semata, bukan hanya lantunan doa di malam hari, melainkan akhlak yang hidup dalam keseharian, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Suatu malam, ketika ia kembali melihat cahaya masjid menyala, ia tidak lagi merasa seperti orang asing yang berdiri di luar pagar. Ia merasa seperti seseorang yang sedang dipanggil dengan lembut, bukan untuk dipaksa, tetapi untuk memahami. Ia belum melangkah lebih jauh, namun hatinya sudah lebih lembut. Pergulatannya belum selesai. Namun kini, di antara adat yang membesarkannya dan cahaya yang memanggilnya, ia mulai melihat jembatan. Jembatan berupa akhlak, kasih sayang, dan Tuhan yang Maha Pengasih. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin jawaban yang ia cari selama ini bukan terletak pada perdebatan panjang, melainkan pada ketulusan yang ia saksikan dengan mata dan ia rasakan dengan hati. Ramadan memasuki pertengahan bulan ketika ia menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia hindari. Hatinya sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali pura-pura tidak merasakan apapun. Pergulatan itu telah menguras tenaganya. Setiap malam ia berdoa dengan caranya sendiri, memohon petunjuk kepada Tuhan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setiap siang ia tetap menjalani perannya sebagai anak yang patuh pada adat dan keluarga. Namun di antara dua dunia itu, jiwanya terasa seperti berdiri di tepi jurang, takut melompat, tetapi juga tak ingin mundur. Ia teringat percakapannya dengan ibu tua beberapa hari lalu, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang ampunan yang selalu terbuka, tentang keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Kata-kata itu terus hidup dalam hatinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin rasa damai itu hanya sesaat. Namun semakin ia menunggu, semakin jelas suara hatinya. Bukan suara yang keras, bukan bisikan yang memaksa, melainkan panggilan lembut yang tak pernah berhenti. Suatu siang, ketika matahari berdiri tepat di atas kepala dan desa terasa lebih lengang karena banyak orang beristirahat, ia berdiri di depan rumahnya. Tangannya terasa dingin meski udara panas. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, hari itu adalah hari yang berbeda. Bukan karena ada peristiwa besar yang direncanakan, melainkan karena ia telah mengambil keputusan dalam diam. Ia melangkah perlahan menuju masjid kecil di ujung kampung. Tidak seperti malam-malam sebelumnya ketika ia bersembunyi dalam gelap. Kali ini ia berjalan di bawah cahaya matahari. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah ayah dan ibunya. Bayangan adat yang ia hormati. Bayangan bisik-bisik yang mungkin muncul nanti. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari dari dirinya sendiri. Saat ia tiba di halaman masjid, pintunya terbuka. Beberapa orang sedang duduk di dalam,
membaca atau berbincang pelan sambil menunggu waktu salat zuhur. Salah satu dari mereka melihatnya. Senyum yang sama seperti malam sahur itu kembali menyambutnya. Namun kali ini, ia tidak hanya berdiri di pintu. Ia melangkah masuk. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia merasa semua orang bisa mendengarnya. Tangannya gemetar. Tenggorokannya terasa kering. Beberapa orang menatapnya dengan wajah penuh tanya, tetapi tidak ada yang menunjukkan penolakan. Ia berdiri di tengah ruangan sederhana itu, mencoba mengatur napas. Air matanya jatuh lebih dulu sebelum kata-kata sempat keluar. Suasana mendadak hening. Ia menghapus air mata dengan punggung tangan, tetapi semakin ia berusaha menahannya, semakin deras ia mengalir. "Maaf." Suaranya pecah. Semua orang menunggu dengan sabar. Ia menarik napas panjang. "Aku ingin memeluk Islam." Kalimat itu akhirnya keluar, lirih namun jelas. Ruangan itu tetap hening beberapa detik, seakan semua orang ingin memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Lalu satu persatu wajah di sekelilingnya berubah. Bukan menjadi terkejut, bukan pula menjadi gaduh, melainkan menjadi haru. Seorang lelaki tua yang sering menjadi imam berdiri perlahan dan mendekatinya. Wajahnya lembut, matanya berkaca-kaca. "Apakah ini keputusanmu sendiri?" tanyanya pelan. Ia mengangguk. Air matanya terus mengalir. "Tidak ada yang memaksaku," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku datang karena hatiku ingin, karena aku merasakan kedamaian di sini." Kata-kata itu terasa seperti beban yang akhirnya terlepas. Ia tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia tak lagi menahan tangisnya. Ia menyerahkan semuanya pada Tuhan yang selama ini ia cari. Orang-orang di dalam masjid mulai ikut menangis. Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru. Anak-anak yang duduk di belakang terdiam, menyaksikan momen yang mungkin belum sepenuhnya mereka pahami. Imam itu mengangguk perlahan. "Jika itu keputusanmu, maka ucapkanlah syahadat." Ia diminta duduk. Tangannya masih gemetar. Hatinya berdebar begitu keras. Tetapi bukan lagi karena takut, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Ia menatap lantai kayu di depannya, lalu memejamkan mata. Imam mulai membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Perlahan, kata demi kata. Lidahnya terasa kaku di awal. Namun semakin ia mengucapkannya, semakin lancar kalimat itu mengalir. Seakan-akan jiwanya sudah lama mengenalnya. Air matanya tak berhenti mengalir sepanjang ia mengucapkan kalimat itu. Dan ketika kalimat terakhir selesai terucap, dadanya terasa lapang. Lapang dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti seseorang yang selama ini berjalan dalam kabut, lalu tiba-tiba melihat cahaya yang jelas di hadapannya. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur. Beberapa orang mendekat dan menyalaminya. Tidak ada pelukan berlebihan. Tidak ada sorakan keras. Yang ada hanyalah kehangatan yang sederhana dan tulus. Ia terisak. Bukan karena ia merasa kehilangan, melainkan karena ia merasa menemukan. Ia tahu, langkah ini bukan akhir dari perjuangan. Ia tahu, ujian mungkin akan datang. Ia sadar bahwa keluarganya mungkin belum memahami. Namun di saat itu, ia tidak memikirkan semua itu. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya berani jujur pada dirinya sendiri. Seperti seseorang yang berhenti melawan panggilan hatinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil masjid, menyentuh wajahnya yang masih basah oleh air mata. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku telah kembali kepadamu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian dalam pencarian. Ia tidak lagi bertanya tanpa arah. Ia telah menemukan jawaban. Dan jawaban itu bukan hanya tentang keyakinan, melainkan tentang kedamaian. Tentang Tuhan yang Maha Pengasih yang ia dengar dari ibu tua itu. Tentang doa-doa lembut yang ia dengar sebelum subuh.
tentang akhlak yang ia saksikan setiap hari. Semua itu berpuncak pada satu siang yang sederhana. Siang ketika seorang wanita Dayak berdiri dengan langkah gemetar, namun hati yang mantap. Siang ketika air mata menjadi saksi keberanian. Siang ketika pencarian panjangnya menemukan rumah. Dan di dalam masjid kecil di ujung kampung itu, ia tidak hanya mengucapkan syahadat. Ia mengucapkan penyerahan diri. Penyerahan pada cahaya yang selama ini memanggilnya dengan lembut. Hari itu, hidupnya berubah. Bukan karena sorotan orang lain, melainkan karena hatinya akhirnya tenang. Keputusan itu akhirnya diumumkan dalam ruang keluarga yang selama ini menjadi saksi begitu banyak tawa dan pertengkaran kecil. Sore itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Dinding-dinding rumah seolah ikut mendengar kalimat yang keluar dari bibirnya dengan suara bergetar namun tegas. Ia telah memilih jalan hidupnya. Ia telah mantap memeluk Islam. Tidak ada teriakan pada awalnya. Hanya diam panjang yang menusuk. Lebih tajam dari kata-kata. Tatapan ayahnya kosong. Ibunya menunduk. Jemarinya meremas ujung kain di pangkuannya. Saudara-saudaranya saling pandang, seolah mencari jawaban yang tak pernah mereka bayangkan akan datang dari dirinya. "Apa kau yakin?" tanya ayahnya akhirnya. Suara yang biasanya tegas kini terdengar lelah. Ia mengangguk pelan. "Saya yakin." "Yah." Jawaban itu sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana. Malam itu, tidak ada makan bersama. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Rumah yang selama ini hangat mendadak terasa asing. Ia masuk ke kamarnya dengan hati yang berat. Namun bukan karena ragu. Ia sedih, tapi bukan karena menyesal. Ada luka yang menganga. Luka karena melihat orang-orang yang ia cintai merasa kecewa. Namun di dalam dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, kabar itu sudah menyebar keluar rumah. Entah siapa yang lebih dulu bercerita, tapi desa kecil itu memang tak pernah bisa menyimpan rahasia lama-lama. Di warung ujung jalan, bisik-bisik mulai terdengar. Sayang sekali, anak sebaik itu memilih jalan yang berbeda. Orang tuanya bagaimana perasaannya? Apa dia tidak memikirkan adat, leluhur? Kata-kata itu sampai juga ke telinganya. Bukan secara langsung, tapi cukup jelas untuk melukai. Suatu siang, ketika ia berjalan melewati halaman rumah tetangga, beberapa ibu-ibu menghentikan obrolannya. Ada yang pura-pura tersenyum, ada yang hanya memandang dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dulu mereka memanggilnya untuk sekadar mencicipi kue atau membantu acara kecil. Kini, sapaan itu terasa lebih kaku. Namun ia tidak membalas dengan amarah. Tidak ada pembelaan panjang. Tidak ada perdebatan. Ia hanya menunduk sopan, tersenyum, dan mengucap salam dengan lembut. Ujian terberat justru datang dari dalam rumahnya sendiri. Ibunya yang biasanya paling dekat dengannya kini lebih sering diam. Tidak lagi bertanya tentang kegiatannya. Tidak lagi memanggilnya untuk membantu di dapur seperti dulu. Bukan karena benci, ia tahu itu. Tapi karena hati ibunya masih dipenuhi perasaan campur aduk yang belum selesai. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekat. "Ibu." Suaranya lirih. Ibunya tetap menatap panci di atas kompor. "Iya." "Apa ibu marah?" Pertanyaan itu menggantung beberapa detik. Api kompor menyala kecil. Suaranya mendesis pelan. "Ibu hanya tidak menyangka," jawab ibunya akhirnya. "Ibu takut kamu jauh dari kami." Ia merasakan tenggorokannya tercekat. Ia melangkah lebih dekat, memeluk ibunya dari samping. "Saya tidak kemana-mana, Bu. Saya tetap anak ibu. Saya tetap mencintai keluarga ini. Saya tetap mencintai tanah ini." Air mata ibunya jatuh tanpa suara. Malam itu, tidak semua luka sembuh. Tapi setidaknya, ada pintu yang mulai terbuka sedikit. Hari-hari berikutnya menjadi latihan kesabaran yang sesungguhnya. Ia tetap membantu ayahnya di ladang seperti biasa. Tetap hadir dalam acara keluarga.
Tetap ikut gotong royong ketika warga mengadakan kerja bakti. Ia tidak menjauh. Ia tidak berubah menjadi sosok yang merasa paling benar. Ketika ada upacara adat, ia datang. Ia menghormati prosesi, meski dalam beberapa bagian ia memilih tidak terlibat langsung karena keyakinannya. Ia melakukannya dengan cara yang halus, tanpa mempermalukan siapapun. Beberapa orang mulai memperhatikan. Dia tidak berubah, bisik seorang tetangga suatu hari. Masih sama seperti dulu. Dan memang benar. Ia masih tertawa ketika bercanda dengan anak-anak kecil di halaman. Masih membantu memperbaiki atap rumah tetangga yang bocor. Masih menyapa orang-orang tua dengan takzim. Menjadi muslim tidak membuatnya berhenti mencintai tanah kelahirannya. Tidak membuatnya berhenti menghargai adat yang membesarkannya. Ia hanya kini memiliki arah baru dalam hidupnya, arah yang ia yakini membawa kebaikan. Namun, ujian belum selesai. Suatu malam, ayahnya memanggilnya ke ruang depan. Wajah lelaki itu tampak lebih keras dari biasanya. "Beberapa saudara besar mempertanyakan keputusanmu," kata ayahnya pelan. "Mereka merasa keluarga kita tercoreng." Ia menunduk. "Ayah bagaimana?" tanyanya hati-hati. Ayahnya menarik napas panjang. "Ayah tidak mengerti pilihanmu. Tapi ayah tahu satu hal, kau tidak pernah menjadi anak yang durhaka." Kalimat itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Ayah hanya ingin kau tetap menjadi pribadi yang baik. Jangan sampai keyakinan barumu membuatmu melupakan siapa dirimu. Air matanya tak terbendung lagi. "Saya tidak akan melupakan itu. Yah, saya justru belajar untuk lebih menghormati, lebih sabar." Ayahnya tidak memeluknya malam itu. Tapi untuk pertama kalinya sejak keputusan itu diumumkan, tatapan ayahnya tidak lagi penuh kekecewaan, melainkan kekhawatiran yang dibalut kasih. Waktu berjalan pelan. Ada hari-hari ketika hatinya terasa sangat lelah. Ketika ia pulang dari masjid kecil di ujung desa dan mendengar lagi bisik-bisik yang menyakitkan. Ketika seorang kerabat menolak duduk di sampingnya saat acara keluarga. Ketika seorang teman lama menjauh tanpa penjelasan. Di kamar yang sunyi, ia sering menangis. Bukan karena ingin kembali pada masa lalu, tapi karena ia manusia biasa yang punya rasa. Namun setiap kali ia bersujud, ada kekuatan yang tumbuh. Ia merasa tidak sendirian. Ia merasa dipeluk oleh keyakinan yang menenangkan. Ia belajar bahwa hidayah bukan akhir perjalanan. Justru awal dari ujian yang sesungguhnya. Ujian tentang keteguhan. Ujian tentang kesabaran. Ujian tentang bagaimana tetap berbuat baik meski tidak selalu diperlakukan baik. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Ibunya kembali memanggilnya untuk membantu di dapur. Tidak banyak bicara, tapi cukup untuk mencairkan jarak. Ayahnya kembali mengajaknya berdiskusi tentang banyak hal, meski terkadang masih ada jeda canggung. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan listrik padam, keluarga itu berkumpul di ruang tengah dengan cahaya lilin. Dalam remang-remang itu, ibunya tiba-tiba berkata pelan, "Ibu lihat kamu sekarang lebih sabar, lebih lembut." Ia tersenyum. "Kalau itu karena pilihanmu, mungkin ibu harus belajar untuk memahaminya." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat setelah musim dingin panjang. Di luar rumah, warga pun mulai berhenti berbisik. Bukan karena mereka semua setuju, tapi karena mereka melihat sendiri bahwa ia tidak berubah menjadi orang yang sombong atau memusuhi. Ia tetap anak desa itu, tetap bagian dari mereka. Suatu hari, seorang tetangga yang dulu paling keras mengkritiknya datang meminta bantuan memperbaiki pagar rumahnya. Ia datang tanpa ragu. Saat mereka bekerja bersama, lelaki tua itu berkata pelan, "Aku kira kau akan menjauh dari kami." Ia tersenyum sambil terus memalu paku. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik." Lelaki itu terdiam lama, lalu mengangguk kecil. Mungkin tidak semua hati akan luluh. Mungkin tidak semua orang akan memahami. Tapi ia tidak lagi mengejar penerimaan.
Ia hanya ingin tetap berjalan dengan kepala tegak dan hati yang lembut. Pada suatu malam yang tenang, ia duduk di beranda rumah memandangi langit desa yang bertabur bintang. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Ia teringat kembali hari ketika pertama kali memantapkan hati. Betapa takutnya ia saat itu. Betapa beratnya membayangkan reaksi orang-orang tercinta. Kini ia tahu, hidayah bukan tentang kemenangan dalam perdebatan. Bukan tentang membuktikan siapa yang paling benar. Hidayah adalah tentang keberanian untuk jujur pada hati. Tentang kesediaan untuk menanggung konsekuensi dengan sabar. Tentang tetap mencintai. Bahkan ketika cinta itu terasa tidak dibalas dengan cara yang sama. Ia tersenyum sendiri. Perjalanannya masih panjang. Mungkin akan ada ujian lain. Mungkin akan ada lagi air mata yang jatuh di malam sunyi. Tapi ia tidak lagi takut. Karena ia telah belajar satu hal yang sangat berharga. Menjadi teguh bukan berarti menjadi keras. Menjadi yakin bukan berarti menjadi kasar. Dan mencintai keyakinan baru tidak berarti harus membenci asal-usul sendiri. Ia tetap anak dari tanah itu. Ia tetap bagian dari keluarga itu. Dan kini, ia melangkah dengan hati yang lebih kuat. Bukan karena dunia menerimanya sepenuhnya, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Waktu berjalan tanpa suara, tetapi ia meninggalkan jejak di hati setiap orang. Hari-hari yang dulu dipenuhi jarak dan kecanggungan kini perlahan berubah menjadi ruang-ruang kecil yang kembali hangat. Tidak ada peristiwa besar yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tidak ada pidato panjang atau pembuktian yang dramatis. Hanya sikap yang konsisten, sabar, lembut, dan penuh kasih. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk memahami pilihannya. Ia hanya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Dan justru dari situlah, segalanya mulai berubah. Ibunya adalah orang pertama yang benar-benar merasakan perubahan itu. Suatu pagi, ketika hujan tipis menyentuh atap rumah, ibunya terpeleset di dapur. Ia yang pertama kali berlari menghampiri, memapah ibunya dengan hati-hati, membersihkan lantai yang licin, lalu membuatkan teh hangat tanpa diminta. "Istirahat saja, Bu. Biar saya yang masak," katanya lembut. Ibunya menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, bukan lagi kebingungan atau kesedihan, melainkan pengamatan yang dalam. Belakangan ini, ia memang lebih tenang. Jika dulu ia mudah tersinggung ketika dikritik, kini ia lebih banyak tersenyum. Jika dulu ia cepat membela diri, kini ia memilih mendengar. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia belajar menenangkan hatinya sendiri sebelum merespons dunia. Suatu malam, ibunya berkata pelan saat mereka duduk berdampingan di ruang tengah. "Kamu sekarang berbeda, tapi bukan dalam arti yang buruk." Ia tersenyum kecil. "Berbeda bagaimana, Bu?" "Kamu lebih sabar, lebih mudah memaafkan. Dulu kalau adikmu membuat kesalahan kecil saja, kamu bisa mengomel panjang. Sekarang kamu malah yang menenangkan." Ia tertawa pelan. Perubahan itu tidak ia rencanakan. Ia hanya berusaha menjalani ajaran yang ia pelajari, tentang menahan marah, tentang memaafkan, tentang berbuat baik meski tak selalu dibalas baik. Dan keluarganya melihatnya. Ayahnya pun mulai melunak, meski caranya berbeda. Suatu sore, mereka berjalan bersama menyusuri ladang seperti dulu. Angin membawa aroma padi yang menguning. Langit senja memancarkan warna jingga yang lembut. "Ayah, perhatikan," ujar ayahnya tiba-tiba. "Kamu sekarang jarang membantah." Ia tersenyum. Bukan tidak punya pendapat. Yah, hanya belajar memilih cara yang lebih baik untuk menyampaikannya. Ayahnya mengangguk perlahan. "Dulu ayah takut kamu akan berubah menjadi orang yang menjauh dari keluarga. Tapi yang ayah lihat, kamu justru makin dekat." Kalimat itu terasa seperti pelukan yang lama tertunda. Ia menyadari, ujian terberat bukanlah menghadapi penolakan. Ujian terberat adalah tetap lembut ketika disalahpahami. Dan ketika ia berhasil melewati hari demi hari tanpa menyimpan dendam,
Keluarganya mulai melihat bahwa pilihannya tidak merenggut dirinya, justru memperhalusnya. Masjid kecil di ujung desa kini bukan lagi bangunan yang ia pandangi dari jauh dengan rasa ragu. Di sanalah ia menemukan ketenangan. Bangunannya sederhana. Dindingnya tak mewah. Lantainya kadang terasa dingin saat malam. Tapi setiap kali ia melangkah masuk, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia sering datang sebelum waktu salat, duduk di sudut ruangan, memandangi cahaya matahari yang masuk melalui jendela kayu. Di sana, ia belajar diam, belajar merendahkan ego, belajar memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan masa lalu. Ia tidak merasa menjadi orang lain di masjid itu. Ia justru merasa lebih menjadi dirinya sendiri. Namun ia tidak pernah menjadikan masjid sebagai alasan untuk meninggalkan akar kehidupannya. Ia tetap berjalan di hutan seperti dulu. Hutan itu adalah tempat ia tumbuh. Tempat ia belajar mengenali suara burung, arah angin, dan bau tanah basah setelah hujan. Di antara pepohonan tinggi dan akar-akar besar, ia sering menemukan kedamaian bahkan sebelum mengenal keyakinan barunya. Kini, ia tetap datang ke sana. Ia menyentuh batang pohon tua dengan hormat, menghirup udara dalam-dalam, merasakan kehadiran alam yang begitu hidup. Bedanya, kini hatinya terasa utuh. Jika dulu ia memandang alam dengan rasa kagum semata, kini ia melihatnya sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta. Bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Ia tidak meninggalkan tradisi berjalan di hutan. Ia tidak berhenti mencintai tanah kelahirannya. Ia hanya memaknai semuanya dengan cara yang lebih dalam. Dan keluarganya melihat itu. Suatu hari, adiknya bertanya polos, "Kak, sekarang kamu masih suka ke hutan?" "Tentu," jawabnya sambil tersenyum. "Hutan tetap indah. Kita hanya belajar melihatnya dengan hati yang lebih bersih." Adiknya mengangguk, seolah jawaban itu cukup untuk memahami semuanya. Perubahan sikapnya perlahan menjadi bahan pembicaraan yang berbeda di desa. Jika dulu yang dibicarakan adalah keputusannya berpindah keyakinan, kini yang dibicarakan adalah ketenangannya. "Dia sekarang lebih bijak," kata seorang tetangga. "Kalau ada masalah, dia yang paling dulu membantu," ujar yang lain. Ia tidak pernah meminta pengakuan. Ia tidak pernah berdiri di depan orang banyak untuk menjelaskan ajaran yang ia yakini. Ia hanya hadir, dengan sikap yang konsisten. Ketika seorang kerabat yang dulu menjauh darinya sakit, ia datang menjenguk tanpa ragu. Membawakan makanan, duduk menemani, mendengarkan keluhan tanpa mengungkit masa lalu. Kerabat itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata lirih, "Maafkan aku dulu bersikap keras padamu." Ia menggenggam tangan kerabatnya dengan lembut. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dan memang, ia sudah memaafkan sejak lama. Suatu malam, keluarga besarnya berkumpul dalam sebuah acara sederhana. Dulu, kehadirannya sering membuat suasana canggung. Kini, ia duduk di antara mereka tanpa jarak yang terasa menekan. Seorang paman yang dulu paling lantang mempertanyakan keputusannya tiba-tiba berkata, "Kami melihat kamu tidak berubah menjadi orang yang sombong. Itu yang penting." Ia tersenyum. "Saya hanya berusaha menjadi lebih baik, Paman." "Kalau begitu," lanjut sang paman pelan, "jalan yang kamu pilih mungkin memang membawamu pada kebaikan." Kalimat itu tidak terdengar seperti pengakuan penuh, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hati yang dulu keras kini mulai retak oleh keteladanan. Pada suatu senja, ia duduk bersama kedua orang tuanya di beranda. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Ibunya memandangnya dengan mata yang kini tak lagi dipenuhi kecemasan. "Ibu belajar sesuatu darimu," katanya pelan. Ia terkejut. "Apa itu, Bu?" "Bahwa keyakinan tidak perlu dipaksakan. Kalau memang membawa kebaikan, orang lain akan melihatnya sendiri." Ayahnya mengangguk setuju. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Semua rasa lelah, semua malam penuh doa, semua kesabaran yang ia jaga, terbayar dalam kalimat sederhana itu. Ia sadar,
Hidayah bukan hanya tentang dirinya. Ia juga menjadi jalan bagi keluarganya untuk belajar tentang toleransi, tentang menerima tanpa harus sepakat, tentang mencintai tanpa syarat. Malam itu, ia kembali berjalan menuju masjid kecil di ujung desa. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang bersinar tenang. Setiap langkahnya terasa ringan. Di dalam masjid, ia bersujud lebih lama dari biasanya. Bukan untuk meminta dunia berubah sesuai keinginannya, tapi untuk bersyukur. Bersyukur karena diberi kekuatan untuk bertahan tanpa kebencian. Bersyukur karena keluarganya perlahan membuka hati. Bersyukur karena ia tidak pernah kehilangan cintanya pada tanah tempat ia dilahirkan. Ketika ia bangkit dari sujud, hatinya terasa penuh. Ia memahami satu hal penting: hidayah tidak datang dengan teriakan. Ia tidak tumbuh dari paksaan. Ia mekar dalam keteladanan yang sunyi, dalam kesabaran yang konsisten, dalam kasih yang tidak bersyarat. Ia tidak perlu memaksa siapapun mengikuti jejaknya. Cukup berjalan dengan damai. Cukup menunjukkan bahwa pilihannya membuatnya menjadi manusia yang lebih lembut, bukan lebih keras. Kini, kisahnya menjadi cerita yang sering disebut-sebut di desa. Bukan sebagai kisah tentang perbedaan yang memecah, tetapi tentang keberanian mengikuti suara hati tanpa kehilangan rasa hormat. Anak-anak muda mulai melihat bahwa keyakinan bukan alasan untuk bermusuhan. Orang-orang tua mulai memahami bahwa cinta keluarga lebih besar daripada perbedaan. Dan ia, yang dulu berdiri sendirian menghadapi bisik-bisik, kini berdiri dengan hati yang utuh. Ia tetap anak dari tanah itu. Tetap pecinta hutan yang mengajarkannya tentang ketenangan. Tetap bagian dari keluarga yang kini belajar menerima dengan lebih lapang. Perjalanannya belum selesai, tapi ia telah membuktikan satu hal yang sangat berharga, bahwa kedamaian lebih kuat daripada perdebatan, bahwa kasih lebih tajam daripada kritik, dan bahwa hidayah sejati tidak hanya mengubah arah hidup seseorang, tetapi juga mengajarkan orang-orang di sekitarnya tentang indahnya toleransi. Dalam sunyi malam desa itu, ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun, karena hidupnya sendiri telah menjadi jawaban.